kaum muslimin, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an yang insyaallah akan saya bacakan tentunya dari kitab-kitab para ulama. Di antaranya ini buku yang di depan saya ini tafsir yang dimiliki oleh Kementerian Agama negara Saudi Arabia, yang tentunya dipegang oleh para masyayikh yang ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga saya tambahkan dari kitab tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat An-Nas, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima." Tidak ada orang yang berlindung dengan sebuah perlindungan yang lebih kuat daripada perlindungan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ini. Ya, jadi apapun perlindungan yang digunakan oleh manusia untuk membentengi dirinya dari gangguan-gangguan setan, apakah itu dia punya jurus ilmu hitam atau kanuragan atau apapun itu, dia punya wirid macam-macam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'awwadza muta'awwidhun bimithlihima. Tidak ada orang yang berlindung yang lebih kuat dibandingkan orang yang berlindung dengan membaca dua surat ini. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-mu'awwidzatain, dua surat ini kalau kita baca dalam sehari 3 kali, maka takfika min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu dari segala macam kejahatan dan kejelekan. Allah akan menjaga kita dari semua kejahatan dan juga kejelekan. Ya, itulah orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau dimintai perlindungan, maka Allah akan melindungi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kita untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Tidaklah Allah melarang kita untuk meminta perlindungan kepada jin, setan, dukun dan lain sebagainya, karena memang tidak ada yang bisa melindungi selain Allah. Karena memang itu jin, setan, dukun itu nggak bisa melindungi kita. Kalau itu baik untuk manusia, maka Allah pasti sudah arahkan sana minta tolong sama jin, setan, dan dukun sana. Tapi karena itu nggak akan terjadi itu, maka Allah SWT haramkan kita untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Maka di sini Allah SWT mengajarkan nabinya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, wahai Nabi, a'udzu birabbin nas. A'udzu itu meminta perlindungan. Katakan, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, yang diantara sifat Allah yang kita panggil di doa ini adalah apa? Rabbun nas. Aku berlindung kepadamu, ya Rabbin nas, wahai pemelihara manusia, karena aku ini manusia, maka aku meminta perlindungan kepada pemelihara manusia
Dan memang dianjurkan seorang manusia kalau berdoa, itu doanya sesuai dengan apa yang dia panjatkan. Kalau dia minta diampuni, maka nama Allah yang dia panggil adalah apa? Ya Ghafur atau Ya Ghaffar, ighfirli, Ya Ghafur, ighfirli. Kalau dia minta rahmat, maka dia memanggil nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Di sini juga sama, sesuai. Ya. Dan ini juga termasuk keindahan Al-Quran, disesuaikan sama Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku minta perlindungan kepadamu, wahai pemelihara manusia. Rabbun, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Rabbun itu sebuah zat yang memiliki 3 sifat yang paling besar. Memiliki 3 sifat besar atau 4, yaitu al-khalqu, menciptakan, war-razqu, memberikan rizki, wal mulku, menguasai, merajai, wat tadbir, dan mengatur alam semesta. Itu adalah Rabb. Yang mana kata para ulama, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ar-rabbu huwal ma'bud. Dan Rabb inilah yang memiliki 4 sifat inilah yang pantas untuk kita sembah. Yang lainnya nggak pantas untuk kita sembah. Lah mau ngapain mas? Nyembah yang nggak bisa ngasih kita rezeki, nggak menciptakan, nggak ngatur alam semesta, nggak menguasai kita. Buat apa disembah? Maka Allah suruh kita, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbun nas. Jadi kita tahu di sini bahwasanya isti'adzah, meminta perlindungan itu kekhususannya Allah. Termasuk bentuk ibadah ini isti'adzah. Makanya kata Allah di surat yang lain, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau mau membaca Al-Quran, engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Jadi isti'adzah itu bentuk perlindungan. Jadi kalau kita lewat sebuah tempat yang angker, minta perlindungan sama yang jaga tempat itu berarti bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena kita menyelewengkan haknya Allah. Itu seharusnya kita tujukan kepada Allah, malah kita tujukan kepada selain Allah. Ada tempat angker, kita, mbah numpang lewat, amit mbah, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk bentuk kesyirikan itu. Malikin nas, dan aku meminta perlindungan kepada Malikin nas, kepada rajanya manusia. Yatasarrafu fihim bima yasha, la mulka lahum ghairuh, la malika lahum ghairuh. Yang mengatur seluruh urusan manusia, yang merajai semuanya. Dan manusia tidak punya raja selain Allah Subhanahu wa taala. Malikul Mulk, rajanya raja, itulah Allah. Kita minta perlindungan kepada Malikin Nas, kepada rajanya manusia. Yang artinya berarti apa? Karena kita minta perlindungan kepada raja, berarti kita tepat sasaran berarti. Pasti kita akan dilindungi sama raja ini dari seluruh kejelekan. Ya, ingat-ingat Malik itu artinya raja. Dan ini juga masuk di tauhid rububiyah. Sebelumnya Rabbun itu masuk di tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ini tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatannya. Apa itu perbuatan Allah? Ya tadi itu, menciptakan. Berarti kita mengesahkan Allah dalam menciptakan. Yang bisa menciptakan cuma Allah. Raja, berarti rajanya dunia ini hanya Allah. Mengatur alam semesta, yang mengatur alam semesta ini ya hanya Allah. Yang bisa berbuat seperti itu ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan Allah. Malikin nas, rajanya manusia, ini juga termasuk tauhid rububiyah karena merajai, ya. Ilahin nas, dan aku juga berlindung kepada sesembahan manusia yang disembah oleh manusia. Itulah Allah. Yang disembah oleh manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah, menyatakan bahwasannya Allah itu esa dalam ibadah.
sehingga kita kalau ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi surat An-Nas ini mengandung seluruh jenis tauhid. Ya, asma wa sifat juga terkandung di sini. Asma wa sifat itu nama-nama Allah kan? Itu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas ini, sejatinya kita telah bertawassul dengan semua bentuk tauhid. Kita mempamerkan tauhid kita kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, aku mentauhidkanmu ya Allah, maka jaga aku ya Allah. Seperti itu. Kita minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan, dari jeleknya bisikan setan yang namanya Al-Khannas. Jadi setan itu macam-macam namanya. Setan itu sama kayak manusia ya. Ada yang pangkatnya kopral, ada kapten, ada jenderal, kadis propam, komplit setan itu, Pak. Ya. Disebutkan di sini min syarri syaiton alladzi yulqi waswasatahu ilal insan. Dari kejelekan setan yang suka memberikan waswas, memberikan bisikan kepada manusia. Kapan itu dia membisikkan kepada manusia? Kapan? Ada waktunya. Enggak setiap saat, enggak. Idza ghafilal insan an dzikrillah. Ketika manusia itu lengah dari berzikir kepada Allah. Jadi jangan salah. Setiap kita lupa, ya, makanya kalau dibilang orang yang kesurupan itu awas, jangan kosong, jangan kosong. Maksudnya jangan kosong itu apa? Jangan sampai enggak zikir sama Allah. Jangan sampai enggak mengingat Allah. Ini bahasa orang-orang dulu. Ini menunjukkan berarti orang dulu itu pinter-pinter urusan agama ini. Nyebut Pak, nyebut. Maksudnya apa nyebut apa? Zikir. Itu artinya nyebut. Zikir itu bahasa Indonesia nyebut. Suruh baca astagfirullah, la ilaha illallah. Jadi manusia itu ternyata ketika hatinya kosong dari berzikir kepada Allah, langsung disetir sama setan. Itu. Ini Al-Khannas ini. Yang kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khannas ini punya mulut yang panjang, sama seperti belalai gajah, sama seperti nyamuk. Dia bisa menempelkan belalainya itu langsung ke jantungnya manusia. Makanya disebutkan di ayat berikutnya, ya kan, dari kejelekan bisikan setan yang namanya Khannas ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana setan ini kalau membisikin manusia langsung ke hatinya. Yuwaswisu, memberikan waswas, fi sudurin nas, langsung di dada manusia. Jadi enggak lewat kuping, makanya enggak ada suaranya. Kita dengerin juga enggak ada, langsung. Makanya kita sering dapat ide-ide buruk. Kita sering dapat ide-ide maksiat. Mau maksiat, mentok. Tahu-tahu kita punya ide. Yang ide itu mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Insya Allah pernah kita kayak gitu. Dikasih jalan sama setan, dikasih tahu. Begini, belok kanan, belok kiri, turun ke bawah, naik dikit, nah udah masuk. Ini setan ini namanya Al-Khannas ini. Sebenarnya dia setan yang paling lemah, Al-Khannas itu. Karena begitu kita dikit aja ingat Allah, dia langsung mundur. Makanya namanya Khannas. Apa artinya Khannas? Khannas ini yang suka bersembunyi. Alladzi yakhnas idza dzakara al-'abdu rabbah, yang bersembunyi ketika hamba berzikir kepada Allah. Ketika kita ingat sama Allah, mundur dia langsung, ngilang. Tapi kehebatan dia apa? Begitu kita lupa, langsung yang muncul pertama kali dia. Sebelum pocong, sebelum kuntilanak, tuyul, itu terakhir itu. Ini dulu Khannas ini. Ya, ngapain dia? Memberikan bisikan-bisikan ke hati manusia. Jadi setan itu juga ada derajatnya. Kalau kata disebutkan dalam beberapa kitab tafsir atau para ulama menyebutkan ya, Khannas. Nanti ada lagi Amir. Amir itu yang suka tinggal di rumah. Ya, makanya kalau masuk rumah baca doa. Kalau nggak baca doa, setan masuk ikut ke dalam, dapat tempat tidur gratis. Kalau makan nggak baca bismillah, dia senang lagi, alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah ya, kurang lebih gitu. Syukur kita dapat tempat tidur gratis dan makan gratis. Nah itu namanya Amir, yang suka masuk ke rumah itu. Nanti ada lagi yang spesialisasinya apa? Nguntitin manusia, ngintil ya, kemana-mana ngikutin orang dia. Jadi bayangkan itulah setan. Kemanapun kita berada itu ditempel terus sama setan.
Keluar rumah aja diikutin setan. Makanya kata Rasulullah, kalau hamba itu mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka setan yang ngikutin akan yang mengikuti orang tersebut akan ditegur sama temannya. Ngapain kamu ngikutin orang yang sudah dijaga sama Allah, dicukupi sama Allah dan diselamatkan sama Allah? Alias apa? Cari aja orang lain, cari mangsa yang lain. Nanti ada lagi setan yang namanya marid. Marid itu kayak jin lampu itu, jin dan jun itu kalau di Arab namanya marid. Kata bahasanya ulama marid. Itu sudah jenis setan yang lebih kuat lagi itu, pembangkang gitu. Nanti ada lagi bosnya yang lebih besar, ifrit. Jin ifrit itu termasuk yang paling besar. Ya, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat An-Naml, diceritakan Nabi Allah Sulaiman. Ya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kerajaannya Bilqis, Ratu Balqis? Istananya siapa yang bisa gotong ke sini? Sebelum mereka datang. Ini mereka rombongan mau ke sini. Dari Yaman mau ke Palestina. Sebelum mereka datang, siapa yang bisa bawa itu istananya? Qala ifritum minal jin, maka berkata ifrit, dia dari bangsa jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa istana tersebut sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu itu. Nabi Sulaiman itu punya waktu ngantor gitu ya. Jam berapa Nabi Sulaiman duduk mendengarkan keluhan masyarakat, rakyatnya. Asar beliau pulang ibadah sama Allah. Sebelum asar istananya sudah di sini. Bayangkan dari Yaman loh, zaman dulu, zaman sekarang aja nggak ada yang bisa ngangkat istana. Ini ifrit zaman dulu bilang apa? Aku bisa mendatangkannya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Dia sempat-sempatnya sombong lagi. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku untuk tugas-tugas seperti ini sangatlah kuat dan bisa dipercaya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, maka berkata seseorang yang punya ilmu agama, punya ilmu Al-Qur'an, punya ilmu Alkitab yang diturunkan ketika itu, ya, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaihi tarfuk. Aku bisa melakukan yang lebih hebat lagi. Sebelum engkau kedipkan matamu, aku sudah akan mendatangkan istana itu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, langsung berubah ceritanya. Langsung apa? Tiba-tiba istananya sudah ada di depannya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir, gimana itu orang dia bisa mendatangkan istana itu padahal manusia biasa loh. Apa? Dia berdoa sama Allah. Ya, ternyata itu orang yang soleh. Alladzi indahu ilmun minal kitab, dia punya ilmu agama, belajar Al-Qur'an dia. Dia sekretarisnya Nabi Sulaiman, orang soleh. Nabi, makanya sekretarisnya orang soleh juga. Doa sama Allah, langsung itu istananya disebutkan sama Allah, dimasukkan ke dalam tanah, didatangkan langsung di depan istana Nabi Sulaiman. Ya, jadi setan mau kuatnya kayak apa sama orang yang belajar ilmu agama, yang zikir sama Allah, nggak sanggup setannya, kabur dia. Termasuk ini Khonnas ini, yang suka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan langsung ke hati manusia, minal jinnati wan nas. Dan yang suka membisikkan itu ternyata bukan dari jin saja, tapi minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan dari golongan manusia. Jadi kalau membaca ini sama Allah dilindungi dari kejahatan, ya, bisikan-bisikan jahat manusia dan bisikan-bisikan jahat setan alias jin. Allah menciptakan dua makhluk, jin dan manusia. Yang jahat dari dua makhluk ini namanya setan. Manusia nenek moyangnya namanya Adam. Jin nenek moyangnya namanya iblis. Itu asal-usulnya gitu, Pak. Yang jahat dari dua kelompok ini namanya siapa? Setan. Kemudian surat yang berikutnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini juga sama, ini juga anjuran atau ajaran dari Allah supaya kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya manusia itu diintai dengan kejahatan yang sangat banyak loh. Makanya dunia ini penjara buat manusia ya. Penjaranya orang mukmin, ini sijnul mukmin dunia ini. Penjara orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Ya karena apa? Karena banyak yang mengintai orang mukmin di dunia ini. Nomor satu setan.
Nomor 2, di dunia itu sendiri yang akan menipu orang-orang mukmin. Ya. Di akhirat nanti dunia akan datang dengan bentuk nenek-nenek yang sudah tua dan ketawa kepada kita semua. Ketawain kita. Ini yang ternyata kita kejar selama ini, nenek mak lampir ini. Ya. Kemudian siapa? Kemudian hawa nafsu. Dirinya sendiri mengintai dia. Semuanya narik mau masukkan ke neraka. Itulah manusia. Manusia itu hidup di dunia, ya, ditarik oleh semua benda di sekitarnya untuk masuk neraka. Ditarik sama setan, sama dunia, sama dirinya sendiri. Allahu Akbar. Maka sama Allah diperintahkan untuk ini, minta perlindungan. Maka kata Ibnul Qayyim, Al-Falaq sama An-Nas ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum kita. Kita lebih butuh membaca ini daripada makan dan minum. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, atau katakan wahai manusia, bisa dua-duanya artinya. Katakan wahai Nabi. Kalau itu memang katakan wahai Nabi, berarti kita disuruh niru Nabi untuk mengatakan itu juga. Kalau katakan wahai manusia, ya sudah, berarti kita mengatakan ini. Kita baca ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada apa? Rabbul falaq, yaitu kepada pemelihara waktu subuh. Aku meminta bantuan kepada pemelihara waktu subuh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memecah kegelapan malam, dipecah sama Allah jadi keluar siang. Ini kan hebatnya luar biasa ini. Ya, bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini seterusnya sampai hari kiamat. Siapa yang akan mendatangkan cahaya untuk kita? Sehingga kita bisa senang kalau sudah pagi kita bisa kerja untuk keluarga. Kalau malam terus gimana, Pak? Nah, ini makanya itu proses perubahan dari malam ke siang itu proses yang besar. Ya, sering kali Allah bersumpah dengan hal tersebut. Di sini kita berlindung kepada pemelihara waktu subuh, Al-Falaq. Al-Falaq itu yang memecah waktu subuh, waktu malam itu sehingga keluar cahaya. Atau bisa juga Al-Falaq ini yang memecahkan benih-benih yang kita sebar ditanam di tanah itu. Biji-bijian disebar, siapa yang bisa memecahkan biji-bijian tersebut sehingga mengeluarkan tunas? Ini Allah SWT. Maka di antara sifatnya Allah apa? Faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang memecahkan biji-bijian dan juga tanaman-tanaman yang kita tanam. Dipecah sama Allah sehingga keluar tanaman dari situ. Dan juga Allah ini faliqul isbah, pembuka waktu subuh. Kita berlindung kepada Tuhan tersebut yang hebat ini. Makanya kenapa kok hanya Allah yang pantas untuk disembah? Kenapa kok ya, orang Nasrani yakin dengan Tuhannya Yesus misalnya? Yahudi juga sama. Dia Allah, tapi dia Allah versi lain. Allah yang punya anak juga Yahudi itu. Nasoro juga sama. Hindu nanti yakin dengan Dewa Wisnu, Brahma dan Shiva. Buddha sama juga. Buddha Culai, Sun Gokong, ya kan? Iya, lucu kan? Baru denger aja udah lucu. Kenapa kok hanya Allah yang pantas untuk disembah? Yang lain nggak pantas. Bukan mau menghina ya. Yang lain nggak pantas disembah. Tuhan kok monyet? Buddha Culai, aslinya manusia berubah jadi Tuhan. Dewi Kuan Yin gitu juga ada aslinya manusia berubah jadi. Ya, film Sun Gokong itu ya. Itu bayangkan, itu Tuhan yang disembah. Bayangkan, pantas nggak jadi Tuhan itu? Nggak pantas. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha penyelamat, Al-Mu'min, yang maha diimani, yang maha memberikan keamanan, Al-Muhaimin, yang maha menguasai, Al-Aziz, yang maha perkasa dan selalu menang, Al-Jabbar, yang maha memaksa, Malikul Mulk, rajanya raja, Al-Wahid, yang maha satu, yang akan melipat langit dan bumi. Di hari kiamat nanti akan dilipat sama Allah langit dan bumi ini, dan Allah akan mengatakan apa? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini. Meskipun dari sekarang, dari dulu juga punya Allah, tapi akan Allah tampakkan nanti di hari kiamat.
Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang maha satu dan maha memaksa, maha berkuasa. Al-Wahhab yang maha memberi tanpa minta pamrih. Al-Wadud yang maha dicintai oleh hamba-hambanya. Allahu Akbar. Itu nama-namanya Allah, belum tadi sifat-sifatnya tadi itu. Falikul isbah yang membuka kegelapan malam. Falikul habbi wan nawa yang membuka biji-bijian sehingga bisa tumbuh. Munzilut Taurat wal Injil yang menurunkan Taurat dan Injil. Allahu Akbar. Yang lain nggak pantas disembah. Ya, makanya kita harus semangat untuk berdakwah, itu harus semangat. Kesian tetangga-tetangga kita yang masih non-muslim alias kafir ya. Nyembah-nyembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang nggak pantas untuk disembah. Na'udzubillah min dzalik. Katakan aku berlindung kepada Rabbul Falak, kepada Tuhannya waktu subuh yang memecah kegelapan malam. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua makhluk Allah. Dari kejelekan semua makhluk Allah. Min syarri, dari kejelekan ma khalaq, apapun yang telah diciptakan sama Allah. Termasuk kata para ulama, termasuk kejelekan diri kita sendiri. Nomor satu, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita. Makanya kata Rasulullah apa? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya perbuatan-perbuatanku. Minta perlindungan Allah dari kejelekan semua yang ada di sekitar kita. Nomor satu dari diri kita sendiri. Nomor dua siapa? Ya mungkin setan. Al-Khonnas tadi itu. Mungkin setan-setan yang lain, Ifrit, Marid, dan lain sebagainya. Mungkin kejelekan apa? Gangguan dari keluarga, dari istri. Sifat-sifat buruk istri kita, sifat-sifat buruk anak kita. Dari penyakit yang ada di sekitar kita. Apalagi macam-macam mara bahaya yang ada di sekitar kita, semuanya ini mencakup semua kejelekan yang ada di sekitar manusia. Apa enggak hebat ini? Qul a'udzu birabbil falaq ini. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam. Ghasiqin itu malam. Kita berlindung dari kejelekan malam idza waqaba, ketika datang itu kegelapan malam, ketika sudah menyelimuti bumi, sudah jadi gelap pekat. Ini menunjukkan bahwa saya malam itu semakin gelap, semakin jahat, semakin syar. Karena di sini disebutkan dari kejelekan ghasikin, malam ketika datang. Berarti malam kalau datang itu memang banyak kejahatan yang terlancarkan di malam hari. Makanya Rasulullah pun tidak menganjurkan kita untuk jalan di malam hari, untuk jalan-jalan malam hari ya. Maksudnya sendirian, maaf. Tidak menganjurkan untuk jalan-jalan sendirian di malam hari. Kata Rasulullah, "Lau ta'lamuna minal wahdati ma a'lam, ma sara raqibun bilailin wahdah." Kalau kalian tahu ya apa yang lau ta'lamuna minal wahdati ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang terjadi pada orang yang jalan sendirian di malam hari, ya, maka seperti yang aku tahu, enggak ada orang di antara kalian yang berani jalan malam-malam sendirian. Ya, kenapa? Karena banyak sekali kejahatan di malam hari itu. Binatang-binatang keluar di malam hari, penjahat rampok keluar di malam hari, ya, setan iblis segala macam di malam hari, santet-santet di malam hari. Makanya Nabi Musa waktu pas ditantang sama Fir'aun, apa? Dia minta sama Allah ya, di antara potongan ayatnya itu apa? Wa an yuhsyaran nasu duha. Dia minta agar manusia dikumpulkan di waktu duha. Ya, strategi Nabi Musa. Karena efek sihirnya akan berkurang. Meskipun pasti tongkatnya Nabi Musa pasti lebih sakti mandraguna, wong punyanya Allah yang nurunkan. Ya, itu tali yang dilemparkan sama penyihir itu membuat Nabi Musa takut. Kata Allah apa? Ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan takut. Innaka antal a'la, sesungguhnya sihir yang kau punya itu lebih besar. Kata para ulama apa? Itu ularnya penyihir itu gedenya luar biasa.
Ya, gede banget. Sampai Nabi Musa takut. Nabi Musa ini kuat loh. Ninju orang sekali mati, bayangkan loh. Ngelihat ular takut. Kira-kira ularnya ular apa, Pak? Ya? Ular keket yang kecil, yang sawah itu, atau kobra yang gede? Pasti ular yang besar. Ini Fir'aun penyihir ini. Pasti penyihir-penyihir hebat. Ya, ternyata tongkatnya Nabi Musa begitu dilempar, itu ontanya tuh gedenya yang nggak pernah dilihat sama manusia. Makanya penyihirnya apa? Ini bukan tipu daya sihir. Nggak ada sihir yang bisa mendatangkan ular sebesar ini. Kenapa? Karena penyihirnya tahu ini iblisnya sudah temenan sama saya ini. Ini sudah kekuatan iblis, nggak ada lagi yang lebih hebat. Makanya langsung apa? Penyihir semuanya sujud semuanya sama Nabi Musa. Ini bukan sihir lagi ini. Kalau zaman Rasulullah, ya iblis berubah jadi orang tua, ngasih ide-ide ke kafir Quraisy. Dia ikut perang. Begitu malaikatnya turun, iblisnya kabur. Ini aroma la tarun, sesungguhnya aku melihat yang nggak kalian lihat. Malaikat turun, aku kabur dulu ya. Sama zaman Nabi Musa mungkin gitu juga. Jadi begitu Nabi Musa lemparkan tongkatnya, itu ularnya ular yang mungkin gedenya mungkin semasjid atau apa nggak tahu ya, dimakan semua itu. Dan itu biasanya terjadi di malam hari, kejahatan-kejahatan itu. Makanya Nabi Musa minta penyihirnya Fir'aun apa ketika ditantang itu, aku berani kata Nabi Musa. Tapi wa an yuhsyarun nasu duha, dikumpulkan orang-orang di waktu duha. Perang sihirnya ini di pagi hari, Pak. Karena kekuatan sihirnya pasti akan apa? Melemah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan naffatsat, penyihir-penyihir wanita. Naffatsat itu yang meniupkan ya, peniup. Yang meniupkan ya fil 'uqad, di ikatan-ikatan. Memang biasanya sihir itu bentuknya begitu. Diikat, kemudian dibacakan qomat kamit, kemudian ditiup. Ya, kalau ruqyah sebenarnya modelnya boleh juga seperti itu, ditiupkan juga boleh, tapi yang dibaca beda. Kalau dukun yang dibaca ya mantra-mantra sihir, kalau ruqyah yang dibaca ya ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnahnya Rasul, ditiupkan juga. Nah ini penyihir ini, aku berlindung juga dari penyihir-penyihir wanita yang meniupkan sihir di ikatan-ikatan. Ya, yang mana sihir ini tentunya hukumnya syirik ya, orang yang berbuat sihir ini ya. Kata Rasulullah, laisa minna man sahara au suhiralah, bukan dari golonganku kata Rasulullah. Keluar dari golonganku orang yang menyihir atau orang yang minta untuk disihirkan. Dia enggak menyihir, tapi dia menyuruh penyihir untuk itu sihirkan orang itu, dia bayar. Bukan dari golonganku kata Rasulullah. Sama aja itu. Ini pembatal keislaman ini ya. Sihir ini membatalkan keislaman. Dan kita minta tolong kepada Allah dari orang-orang yang modelnya seperti ini, penyihir-penyihir ini. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan hasidin, orang-orang yang hasad, idza hasad, tatkala dia melancarkan sifat hasadnya itu. Ya, ada beberapa orang yang suka hasad ya, hatinya nggak senang aja kalau ngelihat temannya dapat nikmat. Ngelihat tetangganya dapat rezeki, dia sumpah, jengkel tuh. Ada beberapa orang yang sifatnya seperti itu. Ini orang yang perlu kita jauhi. Apalagi ketika dia mulai keluar itu sifat hasadnya itu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Wa min syarri hasidin, dari kejelekan para penghasad, idza hasad, ketika dia melemparkan hasadnya itu. Sampai-sampai orang-orang yang seperti ini biasa hasad ini, dia bisa melemparkan mata yang kekuatan mata jahat itu ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal aina haqqun, sesungguhnya mata jahat itu betul-betul ada kata Rasulullah. Memang benar ada itu al-ain itu. Ada seorang sahabat yang tiba-tiba sakit, enggak bisa bangun. Kata Rasulullah, apakah ada orang yang tadi melihat dia kemudian takjub dengan apa yang dia miliki? Kata sahabat yang lain, ada ya Rasulullah, Aku ngeliat dia sedang lepas baju ya, Masya Allah, bagus banget badannya. Dia nggak sebutkan Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Hala barakta, kata Rasulullah.
Kenapa engkau nggak doakan keberkahan untuk saudaramu ini ketika kau takjub sama dia? Maka Rasulullah mengatakan, idza ra'a ahadukum fi akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Apabila salah seorang di antara kalian melihat nikmat yang ada pada saudaranya, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan. Doakan barakallahu fi, Allah yubarik fi. Mudah-mudahan Allah memberkahi nikmatmu ini. Kalau di Al-Qur'an disebutkan apa? Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Boleh juga ngomong masya Allah la haula wala quwwata illa billah juga boleh. Ya, atau dua itu harus digabung, masya Allah la quwwata illa billah sama barakallahu fik ya. Enggak ada ruginya kita memperbanyak zikir. Baca dua-duanya supaya semakin aman. Kemudian kita doa sama Allah, enggak usah bingung. Kita juga kepingin doa sama Allah. Kata Allah, was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah dari keluasan rezekinya. Ya, anugerahnya Allah masih banyak, yang Allah punya masih banyak. Minta sama Allah, pasti Allah akan kasih itu. Ya, maka penyakit ain ini dia bisa dihilangkan dan bisa dilatih untuk punya juga bisa. Orang-orang yang nggak pernah zikir, nggak pernah sholatnya nggak genah, zikirnya kacau, sama Allah nggak dekat, ibadahnya berantakan. Terus kalau ngelihat kerjaannya ngeker harta saudara-saudaranya dan nggak pernah senang, bawaannya sumpah, nggak pernah bilang masya Allah atau barakallahu fik, maka lama-lama dia akan punya ain itu. Tapi kalau dia biasakan untuk istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, insya Allah hilang itu ain dari matanya dia. Itu tadi surat Al-Falaq ya, yang tentunya sangat penting untuk kita baca. Dua surat ini untuk perlindungan diri kita dan juga keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang kesurupan atau ketakutan, ya bisa dibaca ini. Kalau takut-takut, baca ini. Al-Falaq sama An-Nas dibaca. Bisa ditambah juga dengan Al-Ikhlas. Allah SWT mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah ahad. Satu-satunya. Allah hanya satu. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, yang maha satu, dan juga Al-Ahad, yang maha satu-satunya, mengerjakan segala sesuatu sendiri. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah punya malaikat, ya, tapi malaikat yang menciptakan Allah, yang memberikan kekuatan kepada malaikat itu Allah Subhanahu wa taala. Arsy ada yang mengangkat, malaikat yang mengangkat arsy. Malaikat yang mengangkat arsy itu disebutkan dalam tafsir, ketika Allah ciptakan malaikat yang mengangkat arsy, ya, Allah ciptakan mereka dengan besar yang sangat luar biasa. Ya, dari pundak sampai telinganya ini burung terbang 500 tahun. Malaikat yang mengangkat arsy itu. Disebutkan bahwasanya kakinya itu ada di langit pertama. Baru kepalanya di sana, di arsy sana, ngangkat arsy. Begitu diciptakan sama Allah, ditanya, engkau mau aku tugaskan untuk mengangkat arsy, kekuatan seperti apa yang engkau mau? Ditanya sama Allah. Kata dia, ini arsy diletakkan di atas air, berarti aku minta kekuatan air. Sama Allah dikasih kekuatan air. Yang satu lagi ditanya, mau apa? Dia minta kekuatan angin, dikasih sama Allah kekuatan angin. Yang lain lagi minta kekuatan langit, 7 lapis langit dikasih sama Allah. Yang satu lagi minta apa gitu, sama Allah dikasih. Dan sama Allah dibekali untuk terus zikir kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, supaya sama Allah dimudahkan untuk mengangkat arsy itu. Ya, jadi malaikat itu yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Bukan Allah butuh sama malaikat, enggak butuh sama sekali. Tapi karena ada hikmah yang kita enggak tahu, kenapa kok harus begitu? Kenapa kok Allah ciptakan malaikat maut? Ya. Bukan Allah butuh sama sekali, Allah enggak butuh. Allah itu apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu maha satu, mengurusi hambanya sendirian, menciptakan langit dan bumi sendirian, menciptakan seluruh malaikat sendiri. Bayangkan jumlah malaikat itu yang ada di bumi aja, jumlah malaikat yang ada di bumi, ya, itu satu manusia ada 4 malaikat yang menjaga dia. Setiap satu orang ada 4 malaikat, yang 2 yang mencatat kanan kiri, yang 2 yang menjaga di belakangnya dia dari mara bahaya. Yang seharusnya
enggak Allah takdirkan untuk dia. Jadi kalau itu bukan takdirnya dia, maka malaikatnya akan menyingkirkan mara bahaya itu. Tapi kalau itu takdirnya dia untuk kena bahaya tersebut, malaikatnya minggir. Supaya apa? Supaya takdirnya Allah bisa jalan. Kata para ulama, kalau malaikatnya minggir, manusia nggak punya perlindungan lagi kecuali zikir. Maka kalau dia zikir itulah yang akan menangkis musibahnya itu. Maka zikir ini posisinya seperti baju besi bagi manusia. Nanti tinggal musibah sama zikirnya kuat mana. Kalau sama-sama kuat 100, ya berarti 0-0, babu berarti. Kalau zikirnya lebih lemah, misalnya zikirnya 80%, maka musibahnya yang terkena cuma 20%. Itu fungsi zikir. Katakan bahwasanya Allah itu ahad, maha sendirian. Tafarradallahu bil uluhiyah, Allah maha sendirian dalam uluhiyahnya. Satu-satunya yang pantas untuk disembah. Wal kamal, dan maha sempurna. Wa tunazzihuhu anil waladi wal walidi wan nadhir, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari punya anak, enggak punya anak ya, dan enggak ada yang melahirkan Allah, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya qul huwallahu ahad, katakan bahasanya Allah itu maha esa dan maha satu-satunya. Allahus samad. Apa artinya as-samad? Allah adalah maha alladzi yasmudu ilaihil khalaik, yang maha dibutuhkan oleh seluruh makhluknya dan maha tidak butuh sama seluruh makhluknya itu. Bayangkan loh, makhluknya Allah bukan cuma manusia loh. Makhluknya Allah itu yang di dunia, yang di bumi lapis 1 ini manusia. Bersama satu manusia ada 4 malaikat. Tiap satu langit pertama itu luasnya meliputi bumi, lebih besar, berlipat-lipat daripada bumi. Dan langit pertama itu full dengan malaikat, sampai-sampai langit itu merintih. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang kosong di langit itu, kecuali di situ ada malaikat. Nggak ada tempat yang kosong, barang 4 jari, jangankan 1 jengkal, 4 jari nggak ada yang kosong. Kenapa? Rapat malaikat semuanya, isinya langit itu penuh dengan malaikat. Makanya langit disebutkan sama Rasulullah pernah merintih itu, langit itu nangis. Ma fiha min maudhi'i arba'i asbu' illa wa fihi malakun, kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit kedua luasnya meliputi langit pertama. Isinya malaikat juga penuh. Langit ketiga gitu, 4 gitu terus. Bumi juga sama, disebutkan bumi itu lapis 1 isinya manusia. Lapis 2 apa gitu, makhluk-makhluk Allah. Sampai ada nanti lapis keempat isinya binatang-binatang yang Allah persiapkan untuk di hari kiamat nanti. Ya ular-ular ya. Apalagi namanya itu akrab, skorpion itu yang bakal Allah persiapkan untuk di neraka nanti. Itu semua makhluknya Allah, dan semuanya pasti butuh makan, wong namanya makhluk. Semua Allah yang kasih itu, sendirian Allah. As-Samad, Al-Ahadus Samad, yang maha sendirian ngurusin hambanya. As-Samad, dan yang maha dibutuhkan oleh seluruh hamba-hambanya. Dibutuhkan Allah sama hambanya semuanya. Semuanya butuh sama Allah, dan Allah nggak butuh sama hambanya itu. Itu makna As-Samad. Atau makna lainnya As-Samad itu artinya apa? As-Sayyid, sang majikan yang maha sempurna dalam kemajikanannya, tuan yang sempurna ketuanannya. Kalau tuan biasanya butuh sama bawahannya, ini Allah enggak. Tuan yang maha enggak butuh sama hambanya dan bawahannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan lagi. Ya Allahus Samad, ay al-maqsudu fi jami'il hawaij, yang diharapkan oleh setiap hamba untuk memenuhi seluruh kebutuhan hamba itu. Fa ahlul alamil ulwi was sufli muftaqiruna ilaihi ghayatal iftiqar, maka seluruh penduduk alam yang ada di atas dan alam yang ada di bawah, ini tafsir Imam Sa'di,
Semua penghuni alam atas dan alam bawah, muftaqiruna ilaihi, semuanya fakir di hadapannya. Apa fakir? Membutuhkan bantuannya. Ghayatul iftiqar, membutuhkan dengan bantuan yang sangat-sangat butuh. Membutuhkan yang luar biasa. Yas'alunahu hawaijahum, yang meminta kepada Allah semua kebutuhan mereka. Wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihin, yang mana semuanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat-hajatnya, memenuhi apa? Keinginan-keinginan mereka. Li'annahul kamil fi awsafihi, karena Allah lah satu-satunya yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya maha sempurna Allah itu. Al-alim alladzi qad kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna, tahu betul apa yang dibutuhkan oleh hamba, tahu betul hamba itu rumahnya di mana, ya, sehingga tahu yang dia butuhkan. Nggak cuma tahu yang dia butuhkan, tahu yang dia butuhkan, kirim bantuan, bantuannya nyasar. Itu kalau manusia gitu. Kalau Allah enggak, Al-Alim, yang maha tahu, ya. Khairur raziqin, sebaik-baik yang memberikan rizki, pemberi rizki yang terbaik. Mau dipersulit oleh hamba, biar Allah nggak bisa ngasih rezeki, BBM naikin. Kira-kira gimana Pak? Bisa nggak? Masih bisa nggak Allah kasih rezeki? Bisa. Makanya ulama itu nggak ada yang peduli. Dari zaman dulu tuh sering naik harga. Semua ulama bilang nggak peduli saya. Mau seberapa tinggi itu harga, pokoknya tugas saya ibadah. Nanti urusan rezeki tugasnya Allah. Yang akan ngasih rezeki saya Allah. Kerjaan saya apa? Ibadah aja sudah. Jadi paling enak itu sebetulnya. Jangan bingung kalau ditanya semua orang. Kerjanya apa? Ibadah sama Allah. Gitu aja. Bapak kerjanya apa nih? Bingung misalnya nganggur. Ibadah sama Allah aja saya. Ke masjid pokoknya nangis. Pokoknya ya Allah, saya udah sholat 5 waktu. Saya mentauhidkan Engkau ya Allah. Engkaulah yang memeliharaku ya Allah. Tolong kasih aku rezeki ya Allah. Harus maksa kalau minta sama Allah itu. Harus maksa. Memang Allah itu senang. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah suka sama hamba-hambanya yang merengek ketika berdoa. Merengek seperti rengekan anak yang meminta kepada orang tuanya. Minta permen loh, anak tahu dia. Kalau nggak ngerengek, orang tuanya nggak kasih itu. Tahu itu anak itu. Kita juga harus gitu Pak. Merengek minta sama Allah, yang ngotot. Kalau ini jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau bukan ya jadikan jodohku ya Allah. Kalau jauh ya dekatkan. Maksa itu. Nggak apa-apa, bagus. Memang begitu. Ternyata subhanallah setelah ditelusur-telusuri ya, ada tuh salaf yang doa seperti itu loh. Kalau doa sama Allah gitu. Makanya kata para salaf apa? Inni la as'alullah hattal milah. Aku minta sama Allah semua kebutuhanku. Sampai-sampai garam dapur habis, aku minta sama Allah. Sebelum mungkin pada akhirnya dia keluar cari di pasar ya. Pasti itu formalitas itu, jangan dibalik. Saya kerja banting tulang saya ya, tapi kan semua kan Allah yang ngasih Pak. Oh kok itu sudah pasti, itu udah pasti Allah, semuanya Allah memang, ya enggak. Yang diungkit apa? Kerjaan dia. Saya kerja dong, semua juga kerja, harus peras keringat. Ini semua hasil kerjaan saya ini. Diingetin loh Pak, tapi kan Allah yang ngasih. Ya itu mah Allah mah udah jelas pasti itu, nggak usah diungkit tuh. Nah, ini setan ini. Harusnya kebalik. Jasanya Allah yang diingat. Ya. Kerja mah nggak usah manusia, binatang juga tahu. Macan itu bangun tidur dia tahu, saya harus lari sekian ratus kilometer kalau mau dapat rusa ini. Rusa juga tahu bangun tidur dia harus lari, berarti 200 kilometer saya kalau mau selamat dari macan ini. Binatang tahu itu, dia harus kerja. Tapi manusia harusnya tahu bahwa semua perbuatan dia itu hanya bentuk apa? Formalitas saja. Hanya bentuk ikhtiarnya dia secara badan. Akan tetapi hatinya tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Bayangkan Pak. Barang siapa yang bergantung kepada Allah,
bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukup baginya. Cukup. Kalau Allah bilang cukup, ya cukup. Udah jangan dibantah. Ya enggak cukup lah, Ustaz. Emang bisa tawakal doang rezeki datang? Lihat aja tuh, orang keliling-keliling dari pagi sampai malam nggak dapat rezeki banyak, jadi orang gila malah di jalan. Ya, lahir procot, toto kaya raya, lahirnya di Dubai, di Qatar, langsung sama pemerintah dikasih rekening sekian. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta. Ya, itulah makna tawakal. Ya, tawakal itu badannya bekerja, tapi hatinya tetap nempelnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan keinginan-keinginannya. Allahu Akbar. Allahu Samad. Allah lah yang maha dimintai oleh hambanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Karena melahirkan ini sifat lemah sebetulnya. Melahirkan itu meskipun rezeki buat manusia, dinanti-nantikan oleh setiap insan, tapi sebetulnya itu menunjukkan berarti manusia ini bakal jadi orang yang lemah. Karena dia bakal digantiin sama anaknya. Suatu hari nanti dia bakal tua, anaknya akan menggantikan dia. Allah nggak seperti itu. Makanya dalam surat Maryam Allah SWT mengatakan apa? Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha merahmati seluruh makhluknya untuk punya anak. Ya. Dalam ayat lain disebutkan kalau memang Allah mau punya anak, Allah akan pilih dari manusia siapa saja dari hambanya. Tapi Allah nggak mau. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu terbelah, wa tansyaqqul ardu, dan hampir saja bumi ini pecah, wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir juga apa? Gunung itu meledak, anda'u lirrahmani walada. Karena ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak pantas Allah itu punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit atau di bumi kecuali hanya menjadi hambanya Allah. Hamba. Dan sebetulnya hamba itu memiliki seharusnya ya hubungan hamba dengan Robnya itu lebih dekat daripada hubungan anak sama orang tuanya. Karena Rob itu lebih tahu tentang seluk beluk hambanya daripada orang tua kepada anaknya, dan lebih sayang Rob itu kepada hambanya. Walam yulad, dan tidak juga dilahirkan. Ya, karena Allah yang maha pertama, al-awwal. Allah itu maha pertama, al-awwal. Walaysa qablahu syai', dan enggak ada apapun sebelum Allah. Dan kita harus menerima ini. Karena kita bisa menerima sebelum angka 1 angka berapa? 0 ya. 0 itu padahal enggak ada kan. Kita bisa menerima itu. Tapi sebelum Allah enggak ada apa-apa, kita enggak bisa menerima. Udah, jangan. Itu aturannya Allah sudah ya. Allah SWT di antara namanya apa? Al-awwal, yang maha pertama. Kata Rasulullah, Allahumma antal awal, falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang maha pertama, tidak ada apapun sebelum engkau ya Allah. Wa antal akhir, falaysa ba'daka syai'. Dan engkau lah yang paling kekal dan abadi. Enggak ada yang mengalahkan kekekalanmu ya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Makanya kalau kita ditinggal sama Allah, kita mau cari di mana lagi Allah. Tapi kalau Allah kita tinggal, ya hambanya Allah selain kita banyak. Hamba Allah selain kita banyak. Tapi kalau kita ditinggal sama Allah, mau kemana kita? Lihat, Allah maha satu, maha dibutuhkan oleh seluruh hamba. Nggak punya anak. Kalau punya anak, kita mungkin cari anaknya Allah, kita minta itu kepada anaknya. Tapi nggak punya. Walam yulad, nggak juga punya orang tua. Kalau Allah punya orang tua, mungkin kita akan cari orang tuanya Allah, minta sama dia. Tapi nggak ada, itu juga nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang serupa dengan Allah. Kalau ada yang serupa, juga mungkin kita akan datang gitu, kita akan minta. Tapi nggak ada itu. Makanya yang boleh kita minta hanya Allah SWT. Dan yang boleh kita sembah hanya Allah. Makanya ini dinamakan surat apa? Al-Ikhlas, surat yang menunjukkan kemurnian, surat tauhid.
surat yang mengajarkan tauhid ini, qul huwallahu ahad ini. Maka diajarkan untuk sering-sering kita baca ini Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq dan juga An-Nas. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.